Podcast. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman, bi ni'matil islam, bi ni'matil ukhuwatil islamiyah wal insaniyah, wa bi ni'matis sihhah wal afiyah wassalamah wassakinah mawaddah warahmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ingkang kula hormati Al-Mukarram Haji Dwi Sudarto selaku Ketua Majelis Mambaus Sakinah, mulai dari diterbitkannya dan semoga amanah sampai di penghujung rizkinya. Masya Allah. Sesepuh bini sepuh, para guru-guru kami, ini ada Pak Edi, Pak Sri, ini guru-guru kami, guru-guru saya, ini Pak Dul, ini orang tua kedua saya ketika saya masih mengabdi di Sabta Prastia, dan alhamdulillah semoga saya bisa mengabdi sampai di ujung batas rezeki saya. Bapak Ibu, anak-anakku yang sangat berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tasrifun ni'mah ala muradi mu'tihi. Jadi rasa syukur yang paling dalam dan yang terbaik itu adalah tasrifun ni'mah ala muradi mu'tihi. Jadi tasrifun ni'mah itu menggunakan nikmat ala muradi mu'tihi, sesuai dengan kehendak pemberinya. Jadi itu adalah syukur yang terbaik, menggunakan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kaidah syariat dari sang pemberi nikmat tersebut. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat sehat, ya kesehatan itu kita gunakan sesuai dengan kaidah dari Rasulullah Muhammad SAW dan kaidah-kaidah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sehat, ya, kesehatan tubuh kita, mata kita, telinga kita, kaki, dan seluruh anggota badan kita, yang kesehatan itu adalah satu di antara dua nikmat yang sering dilupakan. Gitu? Angka setunggal nopo? Apa? Waktu luang. Yang kedua adalah sehat. Lah, waktu luang dan kesehatan itu adalah nikmat yang sering kita lupakan. Nak gadah pikantuk nikmat arto niku sering boten lali. Alhamdulillah. Tetapi nggak boleh buat sembarangan. Nah, apapun nikmat yang diberikan oleh Allah itu harus tasrifun nikmat ala muradi mu'tihi. Ini diambil dihafal. Nah, hafal biasanya niku langkung gampang, mudah untuk mengamalkan. Salawat dan salam mari kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga merambah kepada keluarga, para istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga merambah kepada kita semuanya.
dan kita pun senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan harapan itu kita diakui sebagai nikmatnya Bapak serta Ibu, tidak sebagai orang lain, tetapi kita sebagai umatnya. Jadi ada ini temanya, ini tema temanya umum. Jadi tema umum. Jadi karena memang Pak Dwi saya belum sempat menyiapkan tema khusus untuk Muharram. Jadi adalah tema-tema umum yang nantinya mungkin ada 1-2 kalimat yang cementel wonten manai panjenengan dados ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu ingkang kula hormati, jadi ketika kita ingin menjadi umat terbaik Rasulullah, ya, terbaik Rasulullah itu syaratnya hanya setunggal. Bagaimana kita menjadi ahli atau keluarganya Allah. Kalau menjadi keluarganya Allah, cukup panjenengan mengimani Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Lah pripun cara mengimani Al-Quran dengan cara yang sebaik-baiknya itu adalah ya sungguh percaya, berikutnya mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan penjelasan Abdullah bin Abbas, ya mempelajari, ya membaca, ya menghafalkan, ya mengajarkan, ya mengamalkan. Itu kalau ingin menjadi keluarganya Allah. Kalau ingin menjadi kekasihnya Allah, cukup satu juga, ittiba. Napa niku ittiba? Ittiba inggih punika mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang berittiba, salah satu umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan kesempatan menikmati air dari telaga Kausar itu adalah salah satunya adalah orang yang berittiba kepada Rasulullah. Jadi berittiba kepada Rasulullah. Jangan sampai kita beramal berbagai amal, banyak amal, tetapi itu tidak sesuai dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang coba Mas Bambang surat Al-Ghasyiyah, Mas Bambang 1-4 mawon. Ayo Mas Bambang. Nah, ini ayo. Oh ini apa ya, sambung ayat ya, Al-Ghasyiyah. Saya dulu ayat 1 kan saya hafal Mas. Monggo Mas Bambang. Lu nggak usah, ayo 1-4 saja. Saya ingin menyampaikan materi ini di tidak usah. Materi ini adalah di ayat yang ketiga dan keempat. Jadi surat Al-Ghasyiyah. Boten sah buka di HP, nanti Mas Bambang nak keliru malah konangan. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhun yawmaidin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Oke ya, matur suwun. Kenapa saya berani unjuk Mas Bambang? Karena Mas Bambang itu nganggap saya itu gurunya. Jadi saya kula wantun. Nah, kalau Pak Bambang Triwa, kula mboten wantun. Piyambake niku pelatih coach Bambang. Jadi ayat yang keempat itu berbunyi amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat yang ketiga dan keempat itu Allah Subhanahu wa ta'ala
menjelaskan dengan uraian yang sangat gamblang dan mudah kita pahami. Jadi di situ banyak orang-orang yang telah beramal dengan susah payah, beramal kebaikan dengan susah payah, sholat dengan susah payah, menutup aurat dengan susah payah, bersedekah dengan susah payah, bagi sembako dengan susah payah. Nunggoni sing duwe omah, ngetokno mobil, ngetok ra ono wonge, niku nak wonge ngambekan nesunan niku balik. Wis ora sampe ketok wong liya wae. Wong ketok ono wonge yo ora dibukai. Nak nesunan wah ora sida niku. Amilatun nasibah. Susah payah amalnya. Tetapi kenapa akhirnya? Akhirnya taslana ronhamiyah. Dia masuk di dalam neraka yang sangat panas. Jadi setelah dia banyak amal, ya, amal kebaikan, tetapi amal kebaikan itu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dianggap amal soleh, yang akhirnya dia tasla naron hamiyah, masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Lah sinten mawon orang-orang itu, nanti dilanjut. Datun nasibah tasla naron hamiyah. Orang itu berupaya untuk melaksanakan amal soleh, membangun amal soleh dengan susah payah, tidak dengan senang dan gembira, tapi dengan susah payah. Tapi kesusahan itu berujung tasla naron hamiyah, masuk di dalam neraka yang sangat panas. Siapa orang-orang tersebut? Yang pertama adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu dia baik sebaik-sebaiknya orang kafir dia. Itu amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Yang kedua adalah siapa? Orang-orang munafik. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Orang-orang kafir itu akan masuk ke dalam neraka, dan dia akan orang-orang munafik itu akan masuk ke dalam neraka, dan dia akan menempati neraka yang paling bawah. Nah, corot yang desa itu inti pentroko. Niku orang-orang munafik. Orang-orang munafik di dalam neraka yang paling bawah, walan tajidalah nasiro, lan tidak ada seorang pun yang mampu menjadi penolongnya. Ora iso, anake ora iso nulung, meskipun anake itu amal solehnya banyak, meskipun namanya nur soleh, yo cahaya, yo kebaikan, kesolehan, itu nak orang tuanya itu munafik masuknya. Ini betul Pak Imam kan Imam begini. Oh, santrinya kalau yang paling jelas tadi kok semua kebuanter kayak Mas Bambang dia. Walau tajidalah nasiro, tiang munafik itu buatan enten sing saged nulung. Lah asfala safilin di aspal itu paling bawah, aspal itu dasar, makanya aspal dalan itu dasar. Nah, yang ketiga, siapa yang beramal tapi akhirnya masuk neraka itu adalah orang-orang yang sudah beramal tetapi dia ria dengan amalnya. Bapak serta Ibu, ria, pamer dengan amalnya itu dipamerke. Kayak tiang makan kerupuk niku kan sebenarnya
Tiap Cek imagine. Kalau sudah cukup tapi langsung dengan buka ruko angel menangan niku lho ya. Kaya yang dari ruko niku ki nak mboten pamer ora iso. Berarti nak ora pamer kuwi krupuke mlempem. Malah ora iso didahar. Lho beda kali dahar tahu bacem wah alus sampe ngentekke tenan. Bakwan itu sing kula deloki malah ditelaske. Niku dia pamer. Jadi dia pamer dengan amalnya. Pamer dengan amalnya. Yang keempat itu adalah sum'ah Bapak Ibu. Sum'ah itu amalnya mau didengar oleh orang lain. Nah, boten diumumke teng masjid niku nesu-nesu. Itu. Jadi alhamdulillah terima kasih Bapak Abdul Rahman telah mendonasi sebesar 10 juta untuk pembangunan menara. Masya Allah. Jadi misalnya seperti itu. Lah kok Pak Sri niku donasi 25 juta. Pak Sri mboten diumumke. Nah, Pak Sri niku duka. Sopo to panitia niki? Coba cek bukune. Ono jenengane keluarga Haji Sri. Waduh. Bener. Lah yo ono kok sing 10 wis diumumke sing 20 ora. Ya gitu. Sum'ah taslanaron hamiyah. Jadi orang-orang yang sum'ah itu meskipun dia rekoso amalnya tapi akhirnya masuk ke dalam neraka. Yang berikutnya berapa ya Mas Bambang ya? Pertama tadi apa Mas Bambang? Orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang riya, orang yang sum'ah. Lah yang kelima itu adalah al-mannu wal adha. Al-mannu wal adha itu sudah beramal tapi amalnya itu diungkit-ungkit meskipun amal kebaikannya itu untuk anaknya sendiri. Itu hati-hati. Kowe lho nak tak sekolah ke orang jadi wong. Lah jadi wong apa? Monyet. Lho lah bapak monyet. Ya niku malah tetes kiyen. Alman wal adha. Dia mengungkit-ungkit amal kebaikannya. Sudah 10 tahun, 20 tahun tapi dia malah ungkit-ungkit akhirnya amal kebaikannya itu hilang. Bagi apa? Bagi debu di atas batu yang kena guyuran hujan yang sangat deras, hilang. Yang terakhir adalah madlum, zalim, orang yang mendolimi orang lain. Nah itu adalah beberapa penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir tentang di ayat yang ke-3 dan ke-4 surat Al-Ghasyiyah. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Nggih, mekaten rin Bapak serta Ibu kedik mugi-mugi dados pengingat buat kita. Semoga kita lebih berhati-hati dalam beramal soleh dan setelah beramal soleh. Makatan saya kembalikan kepada Bapak HDS. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.